Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi. Video ini merupakan video part kedua dari video saya sebelumnya, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara mendesain sebuah website sederhana yang akan menampilkan informasi seputar perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tools-tools yang kita gunakan dan juga tentang konfigurasi awal pembuatan website sederhana. Nah, jadi di video kali ini kita akan fokus ke bagian coding, di mana kita akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi langkah pertama silahkan teman-teman aktifkan dulu SAM Control Panel, dan untuk modul Apache dan MySQL-nya silahkan untuk di start. Oke, apabila sudah, kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Oke, jadi di sini ada folder Explorer di mana kita telah memasukkan folder project kita. Sini Indra Wahyudi _4b_nr. Nah, jadi langkah pertama kita masuk ke folder application. Oke, dan di folder application kita masuk ke folder config. Nah, kemudian kita pilih file php autoload.php. Kita buka. Nah, di bagian autoload.php kita scroll ke bawah. Nah, di sini di baris ke 61 ada autoload libraries. Di bagian array-nya parameternya kita masukkan session dan koma. Selanjutnya di sini kita masukkan form underscore validation. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bawah sedikit, di baris ke 92 ada autoload helper. Di bagian array-nya parameter array kita tambahkan di sini pertama URL, kemudian koma, kita tambahkan lagi form, koma, kita tambahkan file. Oke, sampai di sini untuk autoload.php. Kita simpan filenya dengan menekan tombol shortcut Ctrl S. Oke, nah cirinya apabila file sudah di save, maka di sini akan hilang ya tadi simbol bulat. Nah, jadi misalkan di sini kita edit, nah di sini akan muncul simbol bulat ya. Jadi apabila ada simbol bulat atau di bagian sini juga ada keterangan satu atau one unsaved file, artinya kita memiliki sebuah file yang belum tersave. Nah, jadi untuk men-save-nya tadi bisa melalui file, kemudian save, ataupun kita save dengan Ctrl S. Oke, berikutnya setelah autoload.php kita masuk ke config.php. Nah, di bagian config.php kita scroll ke bawah. Di sini di baris ke 26 ada config base URL. Nah, untuk base URL-nya kita deklarasikan di sini localhost atau alamat dari si website localhost yang kita buat. Jadi kita bisa ngambil di browser. Kemudian di kolom URL-nya localhost /indrawayudi_4b_nr kita bisa copy. Kemudian kita pastekan di dalam sini ya, base URL tadi kita pastekan Ctrl V. Oke, kemudian selanjutnya di bagian baris ke 38 ada index.php. Ini bisa kita kosongkan saja, kita delete, kita kosongkan saja. Nah, kita save. Oke, setelah autoload config, kemudian kita berikutnya di sini saya akan membuat file htaccess ya. Jadi untuk file htaccess nanti kita buatnya di luar daripada folder config, di luar daripada folder application. Nah, jadi kita close dulu folder config tadi, kita close dulu folder application. Kita masih berada di dalam folder project. Nah, jadi di dalam folder project kita klik kanan, di bagian yang space kosong ini, klik kanan, pilih new file. Kemudian kita ketikkan namanya .htaccess atau .htaccess ya. Oke, enter. Nah, untuk coding di dalam .htaccess kita mengambil dari Code Igniter. Jadi kita bisa buka browser.
Terus di bagian welcome to coordinator, di baris bawah sini ada user guide. Di bagian user guide kita klik, nah maka dia akan muncul di sini beberapa pilihan. Kemudian di kolom search, kolom pencarian kita ketikkan HT access enter. Nah, maka akan menampilkan beberapa hasil pencarian di sini di baris ketiga ya. Kita pilih coordinator URL, kita klik. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada coding. Nah, coding yang ini kita blok 4 baris ini ya. Saya Ctrl C, kita copy, kita taruh di Visual Studio Code file ht_access. Sini kita Ctrl V, kita pastekan. Oke, jangan lupa di save, Ctrl S. Oke. Nah, supaya nggak bingung di sini kita close aja karena auto load sama config udah, jadi ini kita close, kita akses juga udah. Oke, selanjutnya kita membuka lagi folder application. Kemudian di folder views kita buka. Nah, saya akan membuat sebuah folder di dalam folder views. Caranya kita arahkan kursor ke folder views, klik kanan, kemudian pilih new folder. Oke, kemudian di new folder kita kasih nama layout. Enter. Nah, untuk di folder layout saya akan membuat beberapa file PHP baru ya. Nah, teman-teman bisa dengan cara klik kanan pada folder layout, terus pilih new file, ataupun bisa masuk langsung ke folder new filenya di local disk C, sum, htdoc, terus folder project. Kita buka application, kemudian views, terus layout. Nah, bisa juga dengan cara membuat file PHP-nya di sini ya. Saya akan coba membuat file PHP-nya langsung di dalam folder layout dengan cara di sini saya klik kanan, new, saya pilih teks dokumen terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita rename beserta extensionnya. Pertama kita akan buat file v_head.php, enter. Nah, if you change a file name extension, nah kita ganti extensionnya juga ya, karena tadi kan txt. Nah, kemudian di sini akan saya copy paste beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat 6 buah file ya. Oke, untuk yang pertama tadi v_head, kedua di sini saya rename v_header.php, kemudian berikutnya kita ganti jadi v_nav, berikutnya lagi di sini v_content, selanjutnya v_footer. Terakhir di sini kita akan buat file v_wrapper. Oke, jadi ada 6 buah file PHP, ada head, ada header, ada nav, content, footer, dan wrapper. Nah, dan di Visual Studio Code maka dia akan langsung update ya. Jadi di sini sudah ada di dalam folder layout ada 6 buah file PHP. Nah, jadi pertama kita masuk terlebih dahulu ke folder file v_content php. Nah, di dalam v_content kita ketikkan coding php, terus di sini di dalamnya kita ketikkan if. Nah, untuk conditionnya di sini saya isikan variable isi, kita ketikkan absolute, kemudian isi. Untuk kodenya kita ketikkan di sini load_view. Nah, di sini saya menggunakan extensionnya, jadi buat teman-teman yang mungkin tidak muncul semacam prediksi atau autocomplete seperti ini, teman-teman bisa download terlebih dahulu extensionnya. Nah, di sini saya pilih load view. Nah, jadi begini ya codingnya. Nah, dan untuk di bagian parameternya ini saya ganti, saya blok semua, saya ganti dengan variable isi. Oke, kita save. Nah, setelah di v_content kita masuk ke v_wrapper. Di dalam v_wrapper kita akan ketikkan coding PHP.
Nah, dan di sini kita tambahkan perintah require once. Parameternya di sini kita masukkan nama-nama dari file PHP yang barusan kita buat di dalam folder layout. Yang pertama v_head.php. Nah, jangan lupa ditutup dengan semikolon atau titik koma ya. Ini saya blok, kemudian saya copy paste ke bawah biar cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali aja ya. Untuk view wrappernya tidak kita buat. Jadi yang kedua di sini vHeader, ketiga ada vNav, keempatnya vContent. Okay. Kemudian yang kelimanya vFooter. Oke, kita save. Boleh kita cek terlebih dahulu di localhost apakah ada error pada coding yang kita buat. Nggak ada error, nggak ada perubahan. Oke, berikutnya setelah kita di free wrapper, di sini sudah kita save, kita close saja supaya nggak bingung. Berikutnya saya akan membuat sebuah file PHP baru untuk halaman awal dari website yang akan kita buat. Jadi yang ini layoutnya kita tutup, kita akan membuat file PHP-nya di luar dari folder layout, tetapi masih di dalam folder views. Jadi kita klik kanan di bagian folder views, kita pilih new file. Nah, kita kasih nama v_home.php. Oke, ntar. Nah, di dalam v_home. Nah, di sini juga ada ya, sebelumnya di sini sudah ada welcome message. Nah, jadi ini adalah halaman home dari halaman awal dari code igniter ya. Nah, berikutnya setelah kita buat v_home.php di folder layout di folder views, selanjutnya kita ke folder controller. Buka folder controller, kita klik kanan, kita buat new file, kita kasih nama home.php. Nah, dan untuk di folder controller ya, di sini kan ada welcome juga. Nah, jadi untuk penulisan nama di folder controller itu biasanya di awal katanya menggunakan huruf kapital. Nah, untuk di folder home.php di sini kita ketikkan coding PHP, kemudian kita tambahkan controller. Oke. Ya, lagi di sini saya menggunakan extension ya, jadi dia bisa auto complete. Kemudian di sini untuk kelasnya saya ganti jadi home. Di bagian public function indexnya di sini bodinya kita ketikkan variable data sama dengan array. Kemudian parameternya semikolon. Nah, di dalam parameter array kita ketikkan pertama di sini title untuk judulnya sama dengan panah kanan, panah. Kemudian kita ketikkan teks di sini untuk judulnya perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, judulnya seperti itu ya. Kemudian kita kasih koma karena ini masih dalam parameter. Kita enter ke bawah. Di sini saya kasih lagi untuk isi sama dengan panah. Untuk isinya kita masukkan v_home ya, v_home. Kasih koma. Oke, berikutnya di luar parameter di sini saya enter. Di sini saya kasih perintah load view. Nah, di slot view di sininya untuk variabel pertama, untuk parameter pertamanya di sini kita ketikkan layout underscore view wrapper. Nah, oke. Seperti ini ya codingnya untuk di home.php yang ada di dalam folder controller. Jadi kita save. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke folder config. Kita pilih roots.php,
Nah, kita scroll ke bawah sedikit. Di sini di baris ke 52 ada welcome. Ini untuk default controllernya kita ganti. Ini masih mengikuti yang di CodeIgniter. Jadi kita ganti menjadi home. Oke, kita save. Nah, oke. Nah, untuk mentesnya, untuk testing kita bisa ketikkan teks ke dalam folder yang ada di dalam folder file yang ada di dalam folder views. Kita klik v-home-nya, v_home. Kita ketikkan di sini, misalkan kita tambah heading 1. Kita masukkan ini adalah folder ini adalah halaman home gitu ya. Kita save. Nah, kita tes, kita buka di browser apakah halaman awalnya ini berubah. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini muncul teks, ini adalah halaman home, artinya coding kita berjalan dengan lancar. Oke, berikutnya setelah kita ke v-home, berikutnya kita bisa kembali ke folder layout. Kita akan masuk ke v-header. Nah, untuk v-header, sebelum ke v-header kita ke v-head dulu deh. Head untuk file PHP yang belum kita atau yang sudah kita isi, kita close dulu supaya nggak bingung. Kita fokus ke vhead. Untuk vhead kita akan masukkan coding dari template ya. Jadi kita bisa buka browser. Ini saya duplicate aja. Yang ini kita buka template. Nah, di sini kan ada teks. Ini adalah halaman home. Nah, dan di sini ada dashboard. Nah, ini kan format penulisannya berbeda. Saya akan coba mengambil format penulisan yang ada di bagian dashboard dan saya implementasikan ke dalam halaman home kita. Nah, ini kan Times New Roman. Jadi caranya kita buka template, kemudian kita arahkan kursor ke bagian sini dashboard. Kita klik kanan. Kemudian kita buka source code-nya. Di sini ada pilihan view page source. Kita klik, maka akan muncul page source dari template. Nah, untuk headernya kita ambil dari baris pertama sampai dengan baris ke 37. Ini saya blok. Dan kita klik kanan, copy. Kita taruh di folder kita taruh di file vhead.php. Pastekan. Oke. Nah, dan di sini untuk menyesuaikan sedikit kita perlu melakukan penyesuaian ya, karena ini kan dari template. Nah, maka kita akan ubah sedikit codingnya untuk menyesuaikan dengan folder project kita. Jadi di bagian link hypertext reference di sini kita ganti sedikit, kita ketikkan oke. Nah, di sini sama dengan base URL. URL, kemudian kita tambahkan template. Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini juga akan kita ketikkan di sini dan di sini 1 2 3 4 5. Nah, jadi untuk supaya cepatnya kita copy paste, kita copy dulu Ctrl C. Kemudian kita pastekan ke beberapa baris coding ini supaya cepat. Kita bisa tahan tombol Alt kemudian kita blok untuk multiple section ya. Nah, sudah terselect ke semuanya, kita Ctrl V. Nah, maka dia akan mempaste pada semua baris yang udah kita select. Oke, ini kita save, kita coba cek apakah berubah apa belum. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi format penulisannya juga udah berubah dan di bagian backgroundnya juga berubah agak gelap ya. Oke, setelah vhead.php kita akan masuk ke vfooter. Kita ambil source code dari template. Nah, untuk footer itu biasa posisi codingnya berada di bagian bawah. Jadi kita scroll ke paling bawah. Nah, ada di baris ke 847 sampai dengan akhir ya. Jadi dari baris ke 847 kita blok, kita blok, Ctrl C atau copy, kita taruh, kita pastekan di vfooter, paste.
Nah, dan di sini juga sama seperti di phead, kita sesuaikan sedikit. Kita ketikkan coding untuk base URL, kemudian di sininya template. Nah, dan sama seperti sebelumnya, kita blok, kita copy, kita pastekan di sini ya. Setan ALT untuk multiple selection. Di sini juga, di sini sampai akhir di sini. Kemudian Ctrl V kita pastekan. Oke, kita save. Nah, setelah head dan footer, kita masuk ke pheader. Oke, di pheader kita buka lagi template. Nah, tapi di sini kita akan ngambil dari yang sample page ya. Jadi di menu sample page kita klik blank page. Nah, jadi yang ini. Nah, sebelumnya source code yang ini kita close dulu. Jadi saya ambil dari sini, kita klik kanan, view page source. Jadi di view page source. Nah, untuk pheadernya saya ambil dari baris ke 33 sampai dengan baris ke ini ya 248. Sebenarnya sih nggak semua, tapi nanti kita akan taruh dulu ke pheader, kemudian kita bagi ke file PHP yang lain. Jadi dari 248 nih. Dari 33 sampai 248 kita klik kanan, copy, kita taruh di pheader terlebih dulu. Kita Ctrl V, kita pastekan. Nah, kemudian di sini kita akan kita save dulu deh. Kita cek di bagian welcome kita di halaman awal kita. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk menu yang di sebelah kiri ini kita akan hilangkan. Kita nggak pakai yang ini. Jadi untuk yang ini kita hilangkan. Kita ke Visual Studio Code. Itu ada dari baris ke nah ini ya 92, baris ke 92 sampai dengan baris ke 197. Nah, jadi dari sini sampai ke 92. Yang ini kita cut aja atau kita delete boleh. Nah, coba kita save, kita cek. Nah, oke, udah hilang. Jadi yang ini kita nggak perlu tadi. Selanjutnya di sini saya pindahkan dari baris ke 16 sampai dengan bawah, sampai dengan habis ya. Jadi dari sini kita blok sampai paling bawah sampai 110, kita cut. Nah, akan kita pindahkan. Nah, jadi untuk yang di pheader itu cukup sampai dari baris pertama sampai 14 ya. Ini kita save aja. Kita masukkan ke vnav, kita pastekan Ctrl V. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini ada di vnav ya, untuk navigasi. Ya, kita save. Kemudian selanjutnya dari baris ke 85 sampai dengan akhir akan saya cut, akan saya pindahkan ke file footer. Kita masukkan ke view footer, tapi kita taruh di bagian atas ya. Jadi di baris pertama ini kita enter ke bawah sedikit. Nah, kita taruh di baris pertama, kita pastekan. Oke. Kita begini. Oke, seperti ini. Kita save, kita cek apakah ada error atau enggak. Enggak ada error ya. Nah, oke, ini kita sesuaikan sedikit. Nah, di vnav mungkin. Nah, di sini ada page wrapper, kita ubah, kita sesuaikan wrapper. Nah, kayak gini. Nah, dan di sini untuk bagian blanknya ini dia agak ke atas, agak ketutup sedikit ya. Mungkin kita bisa turunin ke bawah dengan cara dari baris ke 82 sini kita enter, kita kasih BR. Oke, kita save, kita cek. Nah, kayak gini ya. Oke, dari code-nya mungkin yang blank ini bisa kita ganti dengan judul atau title dari website kita. Jadi yang ini ya, ini yang blank, kita delete, kita hapus, kita ganti dengan coding ini sama dengan
title. Kita save, kita cek. Nah kayak gini ya, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ini adalah halaman home. Oke, berikutnya kita cek lagi di dashboard dari template. Nah, saya akan mengambil beberapa item gambar yang ini ya. Kita akan masukkan ke dalam halaman awal dari website kita. Caranya kita klik kanan dari template, kemudian kita ke view page source. Nah, supaya mudah menemukan mana coding yang menampilkan si gambar ini, kita akan ambil beberapa teks di sini, kita blok, kemudian kita Ctrl C, copy, kemudian di bagian view page source, bagian page source-nya kita Ctrl P, untuk find kita pastekan teks tadi. Nah, di sini ya. Jadi dari baris ke 245. Oke, dari baris ke 245 sampai dengan berapa ini? Oh, ini. Sampai dengan sini 337. 245 sampai dengan 337. Kita klik kanan, copy, kita taruh di dalam home ya, p home. Jadi kita ke p home. Nah, jadi yang teks ini adalah halaman home tadi, kita delete aja, kita hapus, kita pastekan ke p home. Oke, kita coba save, kita cek di dalam halaman website kita. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi untuk penggunaan gambarnya ini saya mau pakai cuman 3 dari 4 ini ya. Jadi salah satunya nanti akan kita delete. Jadi mungkin di sini akan kita ganti jadi keterangan sembuh atau positif ya. Jadi kolom ini sebagai keterangan pasien positif COVID. Yang ini mungkin pasien sembuh. Kemudian yang ketiga pasien meninggal dunia. Nah, jadi untuk kolom yang pertama kita delete. Jadi di Visual Studio Code kita cari yang ini ya, kayaknya new comment ya enggak sih ya, new comment. Nah, dari baris ke pertama sampai dengan yang ini ya 24 ya enggak sih. Oke, kita coba baris pertama sampai 24 kita delete, kita save, error. Nah, enggak. Oke. Nah, tapi di sini jadi ada space ya, karena tadi kan kita delete 1. Jadi untuk size-nya akan kita sesuaikan. Nah, di bagian baris pertama di sini, nah ini ya lengthnya kita ganti jadi 4 deh. Nah, untuk yang ininya kita jadikan 2 kali lipat, 12, 4 dan 12. Ini 4, 12. Di baris 47. Jadi tadi di baris pertama, kemudian di baris 24, dan di baris ke 47 ini 4, ini 12. Kita save, kita coba cek. Nah, kayak gini ya. Oke, berikutnya kita akan ganti baik itu teks ataupun warnanya juga akan kita sesuaikan, dan ikonnya pun juga akan kita sesuaikan. Jadi caranya Visual Studio Code di bagian sini ya, ini kayaknya ini paling mencolok new task. Kita ganti teksnya menjadi positif misalkan pertama. Ini untuk yang positif COVID. Kita save dulu, kita cek berubah nggak. Nah, berubahnya positif. Kemudian untuk warnanya yang positif kita ganti ini green ya, di baris kedua kita ganti jadi yellow. Oke, kita save. Nah, yellow. Oke, berikutnya yang ini kita ganti jadi sembuh. Kemudian terakhir meninggal. Ini order kita ganti jadi sembuh. Untuk warnanya di baris ke-25 di sini kita ganti jadi green. Kita save, kita cek. Nah, sembuh dan background hijau. Yang terakhir support tiket. Oke, ini kita ganti jadi pasien meninggal. Untuk warnanya tetap merah ya, udah sesuai. Kita save, kita cek. Oke, merah. Dia ada positif, sembuh dan meninggal. Oke, berikutnya kita akan ganti ikonnya.
Caranya mengganti icon, kita akan cek di bagian template. Kita masuk ke menu user interface elemen. Di sini ada icon. Kita klik icon. Nah, di sini ada beberapa template untuk icon yang bisa kita gunakan. Silahkan teman-teman gunakan icon yang paling sesuai atau yang paling mewakili ya. Yang pertama tadi positif. Jadi untuk yang positif COVID-19, sini supaya gampang kita search aja. Saya gunakan hospital atau gambar rumah sakit ya. Nah, ini kita copy codingnya, Ctrl C, kita taruh di Visual Studio Code. Kita cari dulu. Nah, ini ya task. Dia ada di baris ke-6. Jadi FA/task ini kita ganti. Kita pastekan yang hospital tadi. Coba kita save, kita cek. Nah, udah berubah ya. Berikutnya untuk yang sembuh itu kita ganti jadi smile untuk orang senyum. Oke, ini kita copy, kita taruh di baris ini shopping cart, baris ke 29. Ini kita blok, kita pastekan. Oke, kita save, kita cek apakah berubah. Oke, udah berubah. Nah, yang terakhir yang ini pasien meninggal, apa yang sesuai untuk meninggal, kita bed untuk ranjang atau tempat tidur, kita kopikan, kita taruh di baris ke 52. Nah, support, kita pastekan, kita save. Oke, kita coba refresh. Oke, jadi seperti ini ya. Dan mungkin yang terakhir ini juga view detailsnya akan saya hilangkan karena kita nggak bakal menggunakan view details. Jadi di Visual Studio Code kita cek dari baris ke berapa ya, ini ya view details. Jadi dari baris ke 14 sampai dengan 21. Nah, 14 sampai dengan 21 kita delete. Dan yang ini juga yang bagian sembuhnya dari baris ke 30 sampai dengan 37. Ini kita delete. Dan yang terakhir di bawahnya di sini dari baris ke 53 sampai dengan baris 46 sampai dengan 53. Kita delete. Kita save, kita cek. Oke. Nah, kemudian di sini juga di bagian header ya. Sini ada nama startmin ya. Dan second thread ini juga akan saya ganti sesuaikan dengan website yang akan kita buat. Jadi untuk startmin ini kayaknya ada di header ya. Kita masuk ke header. Nah, di sini ada startmin, kita ganti, kita sesuaikan. Misalkan saya tulis nama saya sendiri ya. Kita save, kita cek. Nah, kayak begini. Kemudian yang untuk second thread tadi kayaknya ada di pinnah berarti. Nah, ini ya second thread, kita ganti misalnya jadi nama akunnya Indra. Kita save. Oke, lumayan panjang ya videonya. Mungkin untuk part kedua video pembuatan website sederhana kali ini cukup sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Kita ketemu lagi di video part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.